Nawak Sipsam, kembali lagi di PAD-Cast kesayangan kita semua, persembahan dari UPT PBD Malang Kota, apalagi kalau bukan Sipsam PAD-Cast. Nah, untuk episode PAD-Cast kali ini nih, kita akan membahas tentang isu atau program hangat yang sebentar lagi ini akan usai nih programnya. Yaitu selain daripada ada program pemutihan pajak daerah, juga ada program pembebasan pajak kendaraan bermotor 100% untuk kendaraan umum, mikrolet dan juga ojek online. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih, kita sudah kedatangan ini salah satu pengguna dari program atau kebijakan pembebasan PKB 100% ini, yaitu salah satu driver ojek online. Di sini kita sudah bersama Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Halo Mbak, Apa selamat kabar siang. Mas? Ya, baik Mbak. Sehat ya? Ya, alhamdulillah Iya. sehat. Udah makan Mas? Sudah. Sudah ya, Kenyang. alhamdulillah. Iya. Boleh coba disapa Mas, Nawak Sipsam yang di luar sana? Halo, selamat siang Nawak Sipsam. Iya, halo. Iya, Mas Alfian nih sebagai salah satu driver ojek online ya? Iya. Nah, Mas, kita kan udah berjalan sekitar lama nih ya untuk program pembebasan PKB 100% untuk driver ojek online ini. Iya. Nah, untuk mengawali nih, kita mau sharing-sharing aja nih Mas, ngobrol-ngobrol santai aja Iya. tentang pengalaman Mas Alfian selama ini sebagai driver ojek online. Mungkin bisa diawali dari mulai kapan sih Mas Alfian ini berprofesi sebagai driver ojek online? Untuk profesi saya sendiri itu sekitar sudah hampir 3 tahun ya. Oh, sudah hampir jalan 3 tahun ya. Berarti Iya. udah lama ya Mas? Ya, udah dari tahun 2020 Oh, dari awal. tahun 2020 awal. Berarti kalau 2020 awal itu zaman-zaman awal Covid itu ya? Iya, zaman-zaman awal Covid itu banyak driver-driver yang diputus mitra ibarat. Oh, iya. Terus ada pendaftaran baru, saya Iya. masuk. Oh, iya. Berarti udah cukup lama nih Mas ya, 2-3 tahun mengenyam profesi keseharian sebagai driver ojek online. Iya, 2-3 tahun. 2-3 tahun. Nah, dari 2-3 tahun ini Mas, pasti kan sudah banyak pengalaman dari Mas Alfian, baik itu pengalaman suka maupun pengalaman duka sebagai driver ojek online dalam menjemput penumpang, mengantar barang, mengantar makanan gitu kan. Nah, boleh coba dibagi sama Nawak Sipsam di luar sana 1 atau 2 beberapa dari pengalaman Mas Alfian yang dialami selama menjadi driver ojek online. Untuk pengalaman sendiri banyak sih, untuk Banyak. pengalaman suka, Iya. duka, seru, kadang mistis juga ada. Oh iya Mas? Iya. Contohnya gimana tuh yang mistis? Boleh diceritain nggak? Mistis itu kadang-kadang kalau ambil orderan di atas jam 10 malam, Iya. kan biasanya ada rumah warga atau rumah orang itu masuk ke dalam kuburan Iya. gitu. Itu biasanya itu ada suara-suara gaib, Oh iya Mas? suara ya. Kadang itu entah itu sugesti dari saya sendiri Iya. atau dari itu. Kalau pengalaman sukanya itu Oh, tapi itu tadi emang bener ya nyampe ke yang pesen gitu ya, makanannya? kalau makanannya sih nyampe, Makanannya tapi nyampe. kan perjalanan Oh, untuk menuju perjalanannya. nganternya gitu atau Oh, iya, bonceng iya. penumpangnya gitu banyak kalau pengalaman mistis. Oh, Duka itu iya. kadang ya kehabisan bensin, ban bocor gitu, Oh. itu dukanya. Terus udah duka ada, mistis ada, Iya. sukanya apa nih Mas? Kalau sukanya sih banyak ya, kalau dari waktu kerja Iya. itu bisa dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam atau terserah deh kalau waktu kerja. Kalau sukanya sih itu. Berarti fleksibel ya Mas? Iya, waktu kerja? fleksibel kan, karena biasanya kalau kan habis lulus ini saya Iya. kemarin 1 tahun terakhir ke belakang ini itu ya juga kuliah, pulangnya langsung nyambi ngojek juga gitu. Oh, jadi selain jadi driver ojol juga Masnya mahasiswa Iya, ya pada juga waktu mahasiswa. itu. Oh, gitu iya. Nah, kalau berdasarkan pengalamannya tadi ada suka, ada duka, ada mistisnya juga bahkan. Nah, untuk biasanya nih Mas, kalau Mas Alfian ini misal menunggu penumpang atau menunggu orderan itu biasanya di daerah mana sih Mas? Kalau saya di kota biasanya itu di daerah Bandulan, daerah Sukun. Oh, daerah Kalau Bandulan, kan Sukun. karena kalau di Bandulan itu rumah dan Oh, rumahnya Masnya di ya di Bandulan. Bandulan, dan itu
juga termasuk kota. Kalau daerah kota Mhm. itu kan rame orderan, Iya, baik betul. penumpang, baik food, Heeh, barang atau heeh. yang lain sebagainya gitu. Oh, berarti Kalau di sekitaran Bandulan dan Sukun ya, iya Mas, ya, Bandulan seringnya? Sukun, kadang kalau pagi biasanya di stasiun, Oh. di daerah Arjosari gitu, Mhm, kadang-kadang mhm. kalau dibuang jauh gitu, kalau orderannya arah Mmm. jauh gitu. Mhm, mhm. Nah, sedikit mengulas tentang pengalaman Mas Alfian tadi nih ya, Iya, sebagai driver ojol, udah ada pengalaman dukanya, sukanya, kemudian mistisnya juga ada, kemudian tadi juga sudah dijelaskan sama Mas Alfian tentang, tempat Mas Alfian untuk menunggu orderan tuh di iya, mana. Nah, selanjutnya nih Mas, nyambung ke, tema atau topik kita pada episode kali ini, yaitu adalah pembebasan PKB 100% untuk, driver ojek online. Nah, Mas iya. pasti sudah memanfaatkan program ini sebelumnya? Untuk program ini sudah saya manfaatkan Oh, iya sudah. bulan kemarin sih. Bulan kemarin Iya ya? bulan kemarin Oh, itu. bulan kemarin. Iya. Nah, untuk informasinya sendiri nih Mas, kan Iya, kita dari UPTPP di Malang Kota, dari Samsat Malang Kota sudah menginformasikan mulai dari awal adanya program ini kan melalui media sosial ya Mas. Kita iya. ada beberapa banyak media sosial, ada Instagram, ada Twitter, ada WhatsApp, kemudian ada Facebook dan ada YouTube juga. Nah, kalau Mas Alfian sendiri nih mendapatkan informasi terkait dengan program atau kebijakan pembebasan PKB 100% ini dari mana sih, Mas? Untuk program ini saya mendapatkan informasinya itu dari Facebook. Oh, dari Sekalian sama Facebook. diskusi sama orang-orang. Mhm. Kan untuk awal-awal dulu banyak yang masih bingung juga persyaratannya kok bisa gratis itu Oh apa iya, gitu. heeh, heeh. Itu banyak diskusi di sana PKB. Ternyata setelah saya sendiri yang Mhm, mencoba dan mhm, mencoba pembebasan PKB mhm. tersebut itu syaratnya mudah sekali ya. Oh gitu. Ya berarti, tadi mendapatkan informasinya dari grup ya, Mas? Grup ya dari Grup-grup. WhatsApp ada di BC sama Mhm, Gojek, ketua mhm. komunitas Gojek Malang Raya, sama di Facebook itu sama di Facebook itu sambil diskusi juga. Oh Ada berarti forumnya soalnya. heeh, berarti, dari para driver Gojek ini sudah mempunyai komunitas tertentu ya, Mas? Iya, ada komunitasnya sendiri Oh di ada Facebook, komunitasnya? ada di WA, ada di Instagram ada, cuma itu kan untuk driver pusat, Iya. Gojek-Gojek pusat gitu. Mhm. Untuk yang di Instagram, yang di Facebook biasanya lebih banyak informasi dan lebih sering diskusi di forum-forum gitu. Oh gitu. Oh ya, buat nawak Sipsam yang mungkin mau membayarkan, pajak tahunan kendaraannya nih, selain daripada di Samsat Induk, di Samsat Kacuk juga bisa dibayarkan di layanan unggulan yang dimiliki dari Samsat Malang Kota. Nah, layanan unggulan yang dimiliki Samsat Malang Kota sendiri ada banyak nih, ada mobil Samsat keliling, kemudian juga ada Samsat Payment Point di alun-alun, kemudian ada Samsat Mall Pelayanan Publik, kemudian juga ada Samsat Corner di Mall Olympic Garden, dan juga ada mobil Sipsam yang jadwalnya bersamaan dengan jadwal mobil SIM keliling. Nah, untuk nawak Sipsam yang mungkin masih membutuhkan informasi atau masih memiliki pertanyaan nih tentang layanan-layanan yang ada di Samsat Malang Kota, bisa langsung menghubungi WA Center dari Samsat Malang Kota Sipsam di nomor 085 777 789 611. Nah, dari grup-grup WhatsApp, Facebook, komunitas tadi berarti saling menginfokan ya Mas terkait dengan entah apa itu ada program apa dari kebijakan pemerintah. Iya. Untuk di Facebook sendiri Iya. selain di pembebasan PKB ini, Mm-mm. di sebelum-sebelumnya itu juga ada banyak terkait fitur yang ada di aplikasi Heeh. driver. Banyak fitur-fitur Oh. baru, banyak Mm-mm. fitur-fitur yang diupdate gitu. Itu ada informasi semisal ada kejadian atau fiktif, Mm-mm. orderan fiktif atau Iya. orderan penipuan gitu, Mm-mm. banyak yang dijual. Semisal saya kena order Iya. fiktif Heeh. driver, Iya. itu semisal ada driver lain yang Heeh. mau apa itu membeli gitu, Mm-mm. ditawarkan di Facebook di forum tersebut. Jadi Oh. selain untuk diskusi juga Mm-mm. bisa membantu sesama drivernya. Oh iya, jadi emang udah eh, grup-grup dari komunitas itu menjadi salah satu wadah fasilitas bagi driver ojek selain untuk saling membantu itu Iya, tadi, saling saling menginformasikan menginformasikan. informasi-informasi entah apapun itu juga Iya, berkaitan dengan program-program yang bisa bisa menguntungkan iya, untuk driver ojek online iya. gitu. Jadi
berarti informasi terkait dengan pembebasan PKB 100% ini didapatkan dari grup-grup itu tadi ya Mas, grup forum komunitas dari driver ojek online. Iya, dari grup tersebut. Gitu. Nah, kan Mas Alfian ini sebelumnya sudah memanfaatkan ya. Iya. Nah, bagaimana sih Mas testimoni nih dari Mas Alfian terkait dengan pengurusan untuk pemanfaatan program pembebasan PKB 100% di Samsat Malang Kota seperti apa? Untuk testimoninya ya Iya. seperti perpanjang biasa. Itu untuk perpanjang sih berkas-berkasnya harus dilengkapi dulu. Iya, betul. Terus sama ada tambahan satu itu screenshot profil driver. Iya. Baik itu ya ada Gojek, ada Grab, ada Shopee, teman-teman gitu banyak. Kalau di grup ya cuma tiga itu saja sih perjalanannya. Sama screenshot tadi. Oh iya betul. Nah, selain dari Mas Alfian sendiri, teman-teman Mas Alfian juga pada ini nggak Mas, antusias untuk memanfaatkan program ini? Untuk teman-teman kalau sebaya sih karena nggak ada yang ojek online Oh iya. itu belum ada. Tapi kalau yang teman-teman Iya, driver itu hampir mayoritas semua itu ada. Oh, berarti mayoritas sudah memanfaatkan ya Iya, Mas? sudah memanfaatkan. Oh iya. Nah, mungkin yang terakhir nih Mas, sebelum kita menutup, mungkin dari Mas Alfian sendiri sebagai perwakilan nih dari driver ojek online, atau mungkin dapat merangkum dari pandangan atau pendapat dari teman-teman sesama driver ojek online, bagaimana sih menurut Mas Alfian terhadap adanya program kebijakan pembebasan PKB 100% ini? Untuk pembebasan PKB 100% ini semoga aja diperpanjang ya, karena banyak driver-driver lainnya yang habisnya itu mungkin habisnya masih tahun depan iya, gitu tanggal ya. 1 itu banyak itu mungkin diperpanjang. Iya, atau yang mestinya memanfaatkan tapi sudah terlanjur dibayarkan di bulan-bulan sebelum diadakannya program ini ya. Iya, itu orang-orang yang sebelum ada program ini juga banyak yang mengeluh gitu ya. Kok nggak pas tanggal September atau Oktober gitu. Iya, jadi bisa dibilang adanya program pembebasan PKB 100% ini sangat menguntungkan ya Mas bagi para driver ojek online. Iya, untuk semua driver, baik itu driver baru, driver lama, itu hampir semuanya ikut program ini karena ya gitu, selain ya memotong biaya untuk perpanjangan juga. Betul. Untuk kan driver juga agak kalau setiap harinya kan kadang sulit orderan gitu. Dan itu juga bermanfaat untuk kita semua para driver gitu. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi singkat testimoni dari Mas Alfian terkait adanya program pembebasan PKB 100% bagi driver ojek online. Jadi ayo nih bagi nawak sipsam di luar sana yang mungkin berprofesi sebagai driver ojek online, kalau masih belum melakukan pembayaran pajak kendaraannya, ayo segera dibayarkan. Bisa ini hanya bisa dilakukan di Samsat Induk ya teman-teman. Jadi di Samsat Induk Kacuk dengan membawa persyaratannya, dan juga itu tadi salah satunya adalah screenshot dari profil untuk driver ojek online. Nah, jadi ayo nawak sipsam yang berprofesi sebagai driver ojek online segera memanfaatkan program ini, karena ini hanya tinggal sedikit lagi nih programnya, hanya sampai 15 Desember 2022 ini Mas. Jadi kurang dari 2 minggu lagi program ini telah usai. Jadi ayo mari bagi nawak sipsam di luar sana yang belum memanfaatkan program ini, segera datang ke Samsat Induk, karena mulai hari ini, mulai kemarin Senin aja udah penuh Mas ini Samsat Induknya. Iya, penuh. Jadi pada antri semua kan, daripada nanti mengeluh karena antrinya lama, kemudian nunggunya lama juga kan, membuang-buang waktu gitu kan. Mungkin lebih awal lebih baik gitu kan, sebelum nanti mendekati tanggal 15 Desember pasti saya yakin pasti lebih rame. Iya, lebih rame lagi gitu kan. Iya. Nah, oke. Mas Alfian, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Alfian sudah meluangkan waktunya nih untuk ngobrol-ngobrol, untuk sharing sama saya di PADK Sipsam ini. Nah, semoga kedepannya program pembebasan PKB 100% ini dapat terus diadakan ya Mas, untuk harapannya seperti itu. Semoga iya. Nah, oke, nawak sipsam, terima kasih karena sudah menyaksikan PADK pada episode kali ini sampai dengan selesai.
Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode PADcast di episode-episode lainnya hanya di YouTube channel KB Samsat Malang Kota. Terima kasih Mas Ya, Alfian. terima kasih banyak, Terima Mbak. kasih Nawasib Sam. Sampai jumpa di episode selanjutnya.